Di tengah adanya ancaman atau peringatan cuaca ekstrim yang akan melanda tanah air akhir tahun bahkan hingga awal tahun depan, bagaimana Perpadi melihat hal ini? Ya, memang kalau kita bicara cuaca ekstrim, pasti kemungkinan akan berdampak. Dampaknya bisa dampak langsung maupun tidak langsung. Kalau kita bicara anggota kami, tentunya pasti akan terjadi kemungkinan terganggunya pasokan. Tapi seberapa besar itu tergantung kepada seberapa dampak yang terjadi. Namun demikian dengan cuaca ekstrim tadi, katakanlah kalau sekarang ekstrimnya itu kan banyak hujan. Apa yang kemungkinan terjadi adalah teman-teman penggilingan padi pasti kesulitan, beberapa kesulitan terutama yang kecil-kecil karena dia tidak punya pengering, mesin pengering. Kemungkinan memang akan berdampak kepada bagaimana pengeringan gabah yang panen. Meskipun panennya kan sekarang masih kecil ya. Tapi itu tetap saja nanti akan berpengaruh terhadap kualitas berasnya itu sendiri. Itu yang dihadapi oleh penggilingan padi, dampak dari cuaca ekstrim seperti itu. Oke, terkait dengan cuaca ekstrim, sebetulnya ini kan bukan hal yang baru ya bagi Indonesia. Betul. Selama ini seperti apa sih Pak antisipasi dari pemerintah? Iya, kalau kita bicara ekstrim itu kan ada dua ya cuaca ekstrim. Satu ekstrim El Nino, kekeringan. Kemudian ekstrim kedua itu terlalu banyak hujan yang disebut dengan La Nina. Nah, yang terjadi yang lalu itu El Nino. Dampaknya sangat serius. Kemudian yang kedua, sekarang ini La Nina. Biasanya kalau La Nina ini bukan La Nina yang berat, itu biasanya dampak langsungnya, kan dampak langsungnya kan berupa banjir. Banjir menggenangi sawah, sawahnya rusak. Nah, kalau pada La Nina yang tidak berat, biasanya dampaknya kecil. Oke, dampak kecil ini seperti apa saja? Maksud saya di bawah kalau El Nino. Biasanya El Nino itu bisa sampai mendekati 10%. Tetapi kalau kita bicara La Nina itu biasanya hanya sekitar 2% gitu ya. Dari total gangguan terhadap produksi secara nasional. Nah, itu semua sebenarnya pemerintah sebenarnya sudah tahu. Karena kita sudah biasanya sudah diingatkan kemungkinan terjadinya La Nina, kemungkinan terjadinya iklim ekstrim El Nino gitu ya. Nah, sekarang La Nina ini kita juga sudah tahu, pemerintah sudah tahu. Nah, biasanya pemerintah nanti akan melakukan upaya justru daerah-daerah yang biasa tidak bisa tanam pun malah bisa tanam. Ini positifnya ya. Tetapi negatifnya daerah-daerah yang daerah tergenang itu misalnya daerah rawa yang biasanya bisa tanam menjadi tidak bisa tanam. Itu ada. Jadi kita itu punya imbangan-imbangan seperti itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah bisa mendorong yang daerah yang tadinya tidak bisa ditanami karena kurang air, ternyata dengan La Nina ini tambah air, lah disediakan benih, pupuk dan sebagainya. Lah daerah yang tergenang karena memang daerah rawa, mungkin itu yang harus tidak ditanami lagi supaya nanti tidak ada petani suruh nanam, begitu nanam kemudian puso karena tergenang. Jadi seperti itu. Berarti yang dihadapi sekarang di depan mata adalah La Nina ya Pak ya. Tapi dari Perpadi sendiri mitigasinya seperti apa Pak dengan menghadapi La Nina ini? Iya, kalau teman-teman kami sebenarnya secara pelan, meskipun pelan tapi pasti, penggilingan padi ini sudah tahu bahwa pada saat panen itu biasanya curah hujan tinggi. Nah, pada saat panen raya pada musim penghujan ya maksud saya, apalagi nanti ada La Nina, pasti curah hujannya lebih tinggi. Nah, penggilingan padi pada umumnya mereka sudah mempersiapkan diri. Yang mampu biasanya dia akan membangun mesin pengering. Dan ini secara bertahap mereka membangun. Yang modalnya kecil biasanya dia akan menjemur, tetapi dengan tadi itu dengan plastik, kemudian begitu hujan datang ditutup, nanti dibuka. Ya itu yang mereka bisa lakukan. Jadi
secara teknis teman-teman penggilingan padi itu sebenarnya sudah tahu bagaimana dia harus melakukan Sudah tahu ya mitigasi yang dilakukan ya Pak? Ya, mitigasi apa yang perlu dilakukan manakala terjadi curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi ini juga menyebabkan nanti gabah itu kadar airnya lebih tinggi. Nah, kalau kadar airnya lebih tinggi, biasanya nanti harga pasti akan turun. Nah, ini yang harus juga menjadi perhatian kita semua. Turunnya itu jangan sampai berlebihan kan gitu. Nah, kan kasihan petani gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya praktek-praktek lapangan atau situasi lapangan yang secara secara terus-menerus mereka itu sudah punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Oke, tadi sebelumnya Anda mengatakan bahwa cuaca ekstrim ini tentunya akan mengancam produksi pangan dalam negeri termasuk beras. Artinya apakah target Indonesia untuk tidak impor beras di tahun depan ini tidak akan terwujud? Seberapa besar realistisnya Pak Sutarto Anda melihatnya? Ya, itu tadi kan kemungkinan-kemungkinan ya. Kalau berat biasanya pengaruhnya pasti ada. Tapi katakanlah kalau La Nina saya katakan biasanya tidak akan pernah lebih dari 5% banjir dan sebagainya. Nah, untungnya itu kalau banjir, kalau banjirnya sebentar, tergenangnya sebentar, tanaman padi itu nggak ada masalah. Dia nanti akan recovery gitu. Nah, dan bahkan saya mendapatkan informasi dari pertanian, nampaknya tahun ini luas tanamnya sudah mulai lebih kalau dibanding dengan tahun lalu gitu ya. Artinya ketersediaan mudah-mudahan ini ya kita bergembira ya, dan itu yang harus kita dorong dan harus kita amankan. Mudah-mudahan itu aman sampai panen nanti, tentunya itu menjadi bagian dari mencukupi kebutuhan. Nah, di samping itu sebenarnya kita tahu 2 tahun ini kita impornya kan cukup besar. Bahkan tahun ini 3,8, mungkin termasuk swasta jangan-jangan di atas 4 juta ton. Artinya apa? Itu menambah stok yang ada di masyarakat maupun pemerintah. Sehingga pemerintah mengatakan sekarang stok kita aman. 2 juta ton? 2 juta ton lebih barangkali. Nah, dengan stok yang seperti itu dan kalau secara nasional itu saya yakin lebih dari 8 juta ton, termasuk yang ada di masyarakat ya, itu tentunya ini pada posisi yang cukup aman untuk tahun depan. Dengan catatan mudah-mudahan La Ninanya itu tidak terlalu serius gitu loh. Tapi kan kalau menurut BMKG kan sebenarnya ini bukan La Nina yang berat. Yang biasanya kita sangat serius dan berat itu biasanya kalau El Nino, kering. Jadi kalau basah itu justru daerah-daerah yang tadinya tidak bisa ditanami malah bisa ditanami. Daerah-daerah padi gogo, tak ada hujan gitu.